Ya kalau filosofi olahraga itu adalah kita yang pasti kita harus jujur, kita harus sportif, menghormati satu sama dan lain, dan kita menghormati orang yang menang, dan kita juga respect pada orang yang kalah. Itulah ciri-ciri kita sebagai olahragawan dan pembina olahraga. Karena kejujuran dan sportivitas itu adalah simbol dari olahraga itu sendiri. Kalau kita tidak menghormati tim lain atau lawan kita, ya itu namanya kita bukan olahragawan atau pembina olahraga. Yang namanya olahraga itu bisa dijadikan alat pemersatu bangsa yang paling produktif. Ya, kita bisa lihat kalau kejuaraan Asia tahun 2010 kemarin, seluruh bangsa ini pakai kaos merah, semuanya Indonesia. Perbedaan pendapat di antara putus-putus juga hilang pada waktu itu. Semua membela tim nasional kita untuk menjadi juara ASEAN, baru kelas ASEAN itu. Jadi kita bisa bayangkan jika olahraga kita seperti dulu, kan kalau badminton, Thomas Cup, Uber Cup, kita semua nonton, semua berdoa untuk kemenangan tim bulu tangkis kita. Nah kalau itu dipupuk terus, maka olahraga adalah alat pemersatu bangsa yang paling efektif menurut saya. Makanya pemerintah kan tugasnya adalah untuk olahraga daripada makan untuk membangun bangsa ini supaya menjadi bangsa yang baik, bangsa yang sehat, ya jasmani maupun rohani, bangsa yang maju lah begitu ya. Dan khusus untuk olahraga ada sewajarnya pemerintah membantu sepenuhnya untuk kemajuan olahraga di kita. Kalau prestasi olahraga di kita ini baik, pasti negaranya tersenyum, ya masyarakatnya tersenyum. Kita bisa lihat negara-negara seperti Jepang, Korea, China, kan semuanya negaranya maju lihat olahraganya. Ya kalau olahraganya terpuruk, negara juga mesem gitu loh, suram, nggak ada lagi yang bisa dibanggakan. Apa yang bisa dibanggakan gitu? Kalau di Cina kan sekarang juara-juara dunianya banyak, di Amerika juara-juara dunia banyak, di Indonesia juga ada juara dunia ya. Makanya itu harus dipupuk terus agar bangsa itu benar-benar menjadi bangsa yang seperti yang diinginkan, dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini. Yang founding father kita ini kan kepingin bangsa ini kuat. Nah, salah satunya adalah melalui olahraga. Dan itu adalah, menurut saya, kalau sekarang ada orang bilang revolusi mental, startnya harus dari olahraga. Ya bukan dari yang lain-lain, harus dari olahraga. Karena mental itu dibina sebaik-baiknya, salah satunya di olahraga. Ya, kalaupun secara anggaran belanja kecil, anggarannya, di way out, dikasih way out, supaya kita bisa mendapat anggaran yang dana yang cukup. Seperti di negara-negara lain juga anggaran olahraga kan nggak besar, mungkin cuma 0,5% atau 1% dari seluruh APBN. Tapi kan dia dikasih way out gitu, dan kita nggak usah munafik gitu loh dalam mencari jalan untuk mencari dana gitu ya. Yang penting penggunanya betul untuk olahraga. Faktanya dilarang itu, tapi nggak dikasih way out gitu kan. Dulu ada loto nggak boleh, katanya judi. Tapi sekarang semua nanya, kalau soal judi itu main saham judi nggak sih? Itu kan orang bilang dianalisis kan, bisa dianalisis untung rugi. Kalau kita main loto juga, lotre pertandingan sepak bola kan dianalisa juga. Kan kita nggak bisa bilang A lawan B menang A, nggak bisa. Real Madrid lawan Barcelona menang Madrid, belum tentu kan. Kita analisa pemainnya lengkap atau enggak, berapa kali pertandingan, bagaimana kondisinya dan lain. Dianalisis juga. Bedanya kalau main saham untung rugi, kalau di sepak bola umumnya menang kalah. Tapi kalau dibilang judi, kita hidup di dunia juga berjudi. Kita nggak tahu kita ini kaya, miskin, hidup senang, hidup susah, nggak tahu kan. Nah kita maksudnya gini, positive thinking aja, jangan kita negatif. Dan orang yang positive thinking itu adalah orang yang di bidang olahraga, kebanyakan begitu. Saat ini menurut saya kurang, apalagi sesudah reformasi, kurang sekali. Tapi itu karena Kementerian Olahraga kita kebanyakan diisi olahraga politik, ya karena ada pemudanya. Jadi saya kalau boleh saran pemerintah, tolong olahraga itu kalau ada kementeriannya, Kementerian Olahraga aja, nggak usah pakai pemuda kembalikan aja ke Direktorat Pendidikan Tinggi. Ya. Jadi fokus olahraga. Ataupun kalau mau ditambah double, yang paling cocok ya dengan budaya. Kalau olahraga tuh dengan budaya ada hubungannya. Budaya kita nggak bisa lepas kan dari olahraga kita juga begitu. Nah, budaya kita ini kan paling bagus sebenarnya.
Kita kan budaya kan musyawarah, mufakat, gotong royong, respect each other. Itu budaya Indonesia. Sekarang hilang. Dikit-dikit voting, akhirnya jadi musuh. Itu yang menurut saya sekarang kenapa olahraga kita nggak maju-maju, karena banyak menterinya orang politik. Nah, kalau orang politik beda sama orang olahraga. Emang udah basicnya beda, dasar pemikirannya beda ya. Kita juga nggak bisa nyalain ya, tapi ya kalau saya boleh saran, biarlah olahraga dibina oleh orang olahraga. Jangan dicampur-campur kepada politik, beda, nggak nyambung. Karena di olahraga ini kejujuran paling penting, sportivitas, respect each other paling penting. Kalau politik menghalalkan segala cara untuk menang, beda. Di olahraga nggak bisa kita menghalalkan segala cara. Pasti kayak zaman dulu, zaman Orde Baru, Pak Harto kan pernah bilang mengolahragakan masyarakat dan masyarakat olahraga. Itu sebetulnya kalau menterinya orang olahraga, waduh udah paling enak sekali. Tapi menterinya kebanyakan orang politik. Begitu masyarakat olahraga yang ada gerak jalan, ya kan, olahraga sehat, jalan-jalan free car day itu yang kayak hari Minggu itu jalan sehat, istirahat santai. Bukan itu dong maksudnya. Mengolahragakan masyarakat, bagaimana anak-anak dari SD, SMP, SMA terus ke atas itu punya niat menjadi olahragawan sejati. Kalau itu dibikin dari sekolah mulainya. Tapi kan karena lebih kepada politik, nggak nyampe apa yang dikeluarkan oleh presiden kita. Kalau sekarang coba Pak Presiden Jokowi bilang, ayo kita masyarakat lagi olahraga, kita gitu-gitu lagi. Pasti dananya banyak. Kalau presiden itu bilang memasakkan olahraga, pasti dananya sudah siap kan? Nggak mungkin presiden yang ngomong nggak ada dananya kan? Nah, bayangkan kalau sekarang Presiden Jokowi bilang, ayo kita majukan olahraga Indonesia mulai hari ini. Pasti beliau menyiapkan dananya di APBN. Kalaupun di APBN nggak ada dananya, dia bisa bicara dengan BUMN atau perusahaan-perusahaan raksasa. Sama seperti di Jepang, di Korea, di Cina, perusahaan-perusahaan raksasa semua yang dukung. Sanyo, Samyong, ya kan, Hyundai, itu kan semua perusahaan-perusahaan raksasa yang dukung klub-klub Korea. Di kita cukup klub raksasa kita banyak loh. Telkomsel, Pertamina, banyak lagi, Astra, perusahaan-perusahaan raksasa, ya kan, perusahaan tambang dan lain-lain, banyak. Kalau mau ya, insya Allah Indonesia bisa maju. Karena selama ini saya lihat, apakah itu pembina olahraga atau itu kasihan, kehujanan, panas-kepanasan, dihina-hina orang, dicibir-cibir orang nggak tahu susahnya bagaimana. Jadi maksud saya, kalau pemerintah benar-benar mau bangsa ini maju, kita melalui olahraga juga salah satu jalannya. Melalui olahraga salah satu jalan. Nggak ada negara yang olahraga maju, negaranya nggak maju, nggak ada. Coba negara-negara 4 besar Olimpik, 5 besar deh Olimpik, semua negara maju. Nggak ada negara yang nggak maju jadi 5 besar Olimpik. Jadi kita mesti tahu kalau olahraga yang maju, negara maju. Seperti saya pernah bilang, orang Jerman belum 10 tahun jadi juara, hancur negaranya perang dunia, dia fight, dia juara dunia, negaranya langsung maju. Nah itu karena apa? Bangsanya jadi satu. Bangsanya jadi satu. Kita juga mesti, bangsa kita kan terpecah-pecah sekarang kan. Tapi kalau olahraga kita, coba deh, kalau Indonesia ini sekarang masuk final Piala Asia nih, hari ini bersatu nih semua bangsa. Mau yang musuh-musuhan tadinya juga pasti satu, belain Indonesia kan gitu. Akhirnya opininya tuh begini, kita cuma maki-maki orang aja. Ya kan, tapi kita nggak tahu basic dasarnya kenapa pemain kita ini kurang bagus, kenapa passingnya jelek, kenapa ini kurang bagus dan lain-lain. Dia kan nggak tahu basicnya gitu. Dia cuma tahu lu main jelek, ini bodoh, ini itu ini, tapi dia nggak tahu kenapa bisa begitu. Coba kalau kita pikirannya maju. Ronaldo juga kan nggak sekolah tinggi, tapi lingkungan sosialnya kan mendukung gitu. Dia hanya main bola aja jadi miliarder. $100 juta dibeli, $80 juta, kekayaannya termasuk yang paling kaya, ya kan? Kenapa? Mulai olahraga. Tapi kan siapa yang kenal Ronaldo? Presiden di seluruh dunia juga kalah sama Ronaldo popularitasnya, kan gitu ya? Kan dari olahraga semua bisa dicapai, insya Allah. Kalau kita nggak punya idola di olahraga, kita nggak bisa maju di olahraga. Dulu kita punya Ridho Hartono, muncul Lim Swee King, punya Lim Swee King, muncul yang lain, muncul. Sekarang kita nggak punya idola. Sedikit munculnya atlet-atlet top kita, apakah di bulu tangkis atau di mana. Dulu kita punya Sucipto Suntoro, kita punya kemudian Iswadi Idris, kemudian punya Roni Pati, terakhir punya Bambang Pamungkas. Sekarang nggak tahu lagi nih. Kalau kita tanya anak SMP, siapa pemain nasional? Saya nggak tahu. Tapi kalau kita tanya siapa pemain
Barcelona tahu dia, siapa pemain Manchester United tahu dia. Nah, masa kita mau ke sana? Kita harus bangga dengan kita dulu, baru kita lihat ke tempat lain gitu. Masa Wayne Rooney lebih top dari striker Indonesia kan gitu kan? Kalau Anda ke Brasil, dia nggak bilang Petrobras, dia bilang tim nasional Brasil. Kalau Anda ke Jerman sekarang ini, dia nggak ngomong Mercedes, dia bilang negara gue juara dunia. Dia nggak ngomong lain, nggak percaya, datang aja sekarang nih. Sekarang ya, jangan 5 tahun lagi, sekarang dia datang ke Jerman. Gimana Jerman? Juara dunia. Jawabannya itu, juara dunia apa? Sepak bola. Dia nggak bilang, Mercedes saya baru loh, atau saya punya Lufthansa baru, enggak. Dia ngomong, negeri saya juara dunia. Itu berarti bangsa Jerman bersatu kan, karena olahraga. Dia bangga dengan bangsanya sendiri. Bukan karena dia bikin kapal terbang, dia bikin Mercedes. Saya hanya mengimbau kepada seluruh masyarakat, apakah itu pemerintah ataupun siapapun masyarakat Indonesia. Mari kita sama-sama berpikiran positif. Dan itu kita bisa mulai dari olahraga. Olahraga itu kan kita harus positif. Kalau kita berpikiran positif, maka kita bisa maju. Kalau kita bikin sampai kapan kita nggak bisa maju. Positif itu harus terus ada di badan kita. Dan olahraga itu adalah alat yang paling baik untuk kita berpositif. Kita nggak bisa bilang kita mengalahkan orang karena begini-begini, nggak bisa. Kita berpikiran orang karena kita memang lebih baik dari dia, kan begitu. Tapi dia melakukan perlawanan yang luar biasa sama kita. Jadi kita tetap menghormati sesuai dengan budaya kita sebenarnya. Dan olahraga itu, sport itu mungkin ada sedikit salahnya di penerjemahan bahasa Indonesia. Di kita sport itu artinya olahraga, mestinya olah jiwa dan raga. Kalau olahraga aja itu cuma fisiknya aja, padahal jiwanya juga harus kita olah. Jadi saya mohon kepada masyarakat olahraga di kita, marilah sekarang ini adalah saatnya kita bersatu memajukan negara ini, dan salah satunya melalui olahraga. Ya, salah satunya melalui olahraga. Kalau olahraga maju Indonesia, saya jamin bangsa ini akan tersenyum di masa depan. We'll be right back.